Makasih banyak untuk semua yang masih bersedia untuk memberikan waktu malam hari ini untuk menyaksikan talk show ini. Halo Bu, Halo. ya mohon maaf ya Bu, jaringannya agak kurang baik kayaknya, kurang Oke, bersahabat malam hari ini. ya betul. Iya, ya jadi saya ulangi ya Bu ya pertanyaan tadi tentang kalau bisa dibilangkan Ibu itu sekarang adalah guru dari para guru lah, guru-guru kami, tokoh-tokoh musik. Jadi kayak maha guru di Indonesia. Dan ibu itu adalah salah sumber dari musik paduan suara, musik seni vokal itu masuk ke Indonesia. Eh, apa yang ibu impresi apa yang ibu dapat setelah melihat buah dari apa yang ibu tanam beberapa tahun terakhir, dan mungkin ibu ada kesaksian apa tentang perjalanan ibu yang bisa di sharing bagi kami generasi sekarang ini. Ya sebetulnya kebetulan saya dulu kan di Jakarta. Iya, Kemudian pas suami dipindahkan ke Rumah Sakit Immanuel di Bandung, jadi saya pindah ke Bandung. Jadi ke Jakarta saya oh, kereta ngajar ya? pagi-pagi naik ngajar di IKJ, nanti sore kembali lagi Iya, gitu. Karena mas iya, waktu itu anak masih kecil. Jadi saya harus bagi keluarga dengan sekolah gitu. iya, Jadi ya jadi waktu itu eh, di Bandung saya coba kembangkan paduan suara itu dan ya itu yang saya bilang tadi mulai dengan oratorium, iya, pentas-pentas di gereja, kemudian lama-lama paduan suara itu di ITB misalnya. ITB itu iya, tadinya hanya ada kelompok gitar klasik. Nah, dari kelompok gitar klasik itu kemudian mereka membuat paduan suara sampai iya. mereka membuat festival-festival paduan suara. Wah, Itu tadinya sumbernya di situ. Jadi oh, tambah oke, uh, iya, jadi tambah seru. Jadi memang iya, tadinya begitu. Terus mulai ITB buat, jadi universitas yang lain ikut membuat paduan suara, iya, begitu berkembangnya sebetulnya. oh, Tadinya oke, sebetulnya ITB itu saya ajak juga pentas opera, kemudian iya, Unpad juga dulu ikut paduan suara. iya. Itu jadi saya Bandung Jakarta itu saya kembangkan jadi rame gitu, ya kan? Dan dalam perjalanan perjuangan ibu membangun semua itu, hal apa yang menurut ibu sangat penting dan mungkin menjadi pelajaran penting ya, juga yang mungkin bisa di-share ke kita generasi muda saat ini yang sementara berjuang juga untuk membangun kehidupan dalam musik. Ya sebetulnya saya juga harus berterima kasih pada Pak Tommy ya, karena dulu Oh, Pak Tommy itu bagian ngurus-ngurus skor saya. Saya ah, tugaskan Pak Tommy itu mengurus naskah saya yang berantakan gitu, tolong diberesin gitu ya. Kemudian waktu kita latihan paduan suara suswara itu kita ya, bergantian yang pimpin ah, ada Pak Indra Listianto, iya, ada berbagai ini ya. Terus Pak Tommy akhirnya Pak Tommy juga mengembangkan di BPK Penabur kalau nggak salah di situ. ya, Lalu ya ya, kita bikin pentas-pentas di sana. Terus ya. murid saya yang dari Jakarta diangkut ke Bandung ikut jadi solis. Jadi jadi itu ya kan. Ya, Nah jadi lama-lama ya berkembang akhirnya ya begitulah festival-festival semua ya, berkembang. Mulanya begitu. Jadi semua yang murid itu jadi dirihen. Dirihen semua jadi ngebangun kor. Terus mereka pindah ya, ke ya, Medan, kemana mereka ngebangun kor. ya, Jadi akhirnya ya seluruh Indonesia tuh hampir ya, ini. Terus saya kadang diundang ke Manado, ya. jadi kadang-kadang ada festival ke Bali kemana. Jadi eh, rame lah ya, gitu. Begitu perkembangannya.
dari kematian lagi. luar Bisa biasa. dengar ya? Semua, iya bisa Bu. Buahnya benar-benar akhirnya bisa Ya, dirasakan ya Bu. Kalau kalau bisa dibilang kan Ibu kan dari muda itu mungkin sibuk ya Bu. Kayak Ibu udah kuliah ke Itali, terus ngajar Bandung Jakarta. Itu hal-hal apa aja yang Ibu perjuangkan waktu itu? Dan mungkin ada pengorbanan-pengorbanan yang bisa menjadi eh, nggak bisa dengar Bu suara saya? Halo Bu. Oke. Halo Bu, bisa dengar saya Bu? Halo Bu. Ya, sambil kita menunggu jaringan dari Ibu agar kembali stabil, teman-teman yang pengen nanya, silakan ketik lagi di fitur question ya, kalau pengen nanya. Ya, jaringannya, akhirnya harus terputus kembali. Kita coba lagi ya. Mohon semua bersabar, mohon semua bersabar. Ini jaringan, ini karena jaringan. Mohon semua sabar, ini karena jaringan. Ya, lagi connecting kembali. Ya, halo Bu. halo. Halo Bu, ya. Ah, Ya, Saya, jadi saya lanjut lagi ya Bu, sebelum saya buka untuk pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang nonton malam hari ini. Eh, ya, kan Ibu ada kan, yang mau tanya. ya sepulangnya dari Italia kan Ibu itu kan sibuk kayaknya kan. Ibu ngajar Bandung Jakarta setiap hari. Itu Ya, hal-hal apa aja yang Ibu pertaruhkan untuk untuk membagi ilmu Ibu ke orang-orang dan akhirnya bisa dilihat kan sekarang buahnya itu luar biasa untuk paduan suara sendiri. Tapi kita juga makanya eh, belum tahu ada perjuangan apa yang mungkin bisa Ibu share ke kita. Hal apa yang waktu itu Ibu lakukan dan ya, perjuangannya luar ya, biasa. sebetulnya ya saya mencoba untuk bisa membagi diri saya, terutama untuk keluarga ya waktu itu masih pada Ya, kecil. Jadi saya bolak-balik Jakarta pakai kereta jam 6 pagi, lalu saya ya, kembali lagi jam 6 sore gitu ya. Jadi ya, saya kemudian ya yang mendukung tentu suami yang sangat pengertian. Jadi ya, beliau selalu kalau bisa keluarga itu diutamakan. ya, Tapi ya saya membagi penghidupan supaya tidak terlantar gitu di rumah itu. ya, Saya harus pulang pergi Jakarta Bandung itu. ya, Tapi ya lama-lama mereka sudah mulai besar ya ya, itu. Jadi ya sebetulnya perjuangannya uh, lumayan banyak ya ya, itu. Artinya untung waktu itu saya juga masih lebih muda jadi lebih kuat ya. Jadi naik kereta, naik bajai ke IKJ, pulang bajai, ya itu semua harus kita jalanin ya. ya, Dan semua guru-guru itu waktu itu kebetulan tahun 65 ya. ya. Semua kembali dari Eropa. Semua Oh, yang belajar di Eropa kembali. Ibu Irawati, dulu ya, di Laban, Pak Binsar Sitompul, ya, Frans Harian, oh, udah almarhum sekarang itu. Itu mereka baru kembali dari Eropa, Pak Sukaharjana juga. ya. Banyak sekali yang kembali dari Eropa, jadi kita semua bisa membuat konser gitu. Wah, luar biasa Betul pasti itu itu. ya. Dan sebetulnya kita harus berterima kasih pada Ali Sadikin ya, yang pengertian lalu membuat Ismail Marzuki itu Ya, kita sekolah di situ. Jadi itu kita berterima kasih banyak ya. Kalau enggak ya, tidak ada pusat. Jadi waktu itu ya, eh, Pak Rendra juga teaternya berkembang, ya, tari-tarian dengan Farida Utoyo waktu itu juga berkembang, balet. ya, Jadi semua yang
Farida misalnya belajar balet di Moskow, dia juga kembali, itu teman saya main juga. Jadi waktu kembali kita semua membuat opera, ada baletnya gitu. Wah, luar Jadi biasa. seru kan. Seru banget ya, Bu. Terus iya, jadi Pak Frans Haryadi tokoh paduan suara, dia juga Ya, menjadi dosen juga di IKJ. Jadi semua akhirnya membuat IKJ itu menampung semua yang baru lulus dari Eropa ya, dan di Amerika gitu. Ya luar kan? biasa. Itu Ya, ya, perkembangannya begitu. Kemudian Dewan Kesenian didirikan dan kita dibina oleh Dewan Kesenian, siapa yang mau pentas di tim, mereka akan bina, kasih apa. Dan saya juga pernah opera yang paling panjang itu Eutropator, pernah di, di apa namanya diberi dana oleh Bank Dagang Negara waktu itu. ya, Jadi saya mencari dana juga untuk bisa 4 hari mentas ya, gitu. Kan harus pakai kostum apa semua, biaya panggungnya kan harus dibuat. ya, ya, Biaya banyak, tahu sendiri kan. ya, Ada kor. Terus kita pernah datangkan juga sih dari Unpad gitu ikut ya, nyanyi opera. Jadi ya seru lah. Jadi akhirnya eh, seni opera itu kan sesudah banyak yang belajar ke luar negeri agak mengerti, jadinya ya, mereka waktu ke sana punya pandangan ya, Bu. pengen apa, mereka kadang-kadang orang sana kan bilang aneh ya nih insinyur dari ITB, dia bilang dia pengen lihat opera, padahal biasanya tadinya night club katanya. Gitu Ya, kan, gitu. ya, Itu jelas sih, saya merasakannya ada hasilnya. ya, Kemudian ya dengan saya kan memang dari SMP, saya anak buah Pak Pohan. Pak Pohan itu guru paduan suara saya dari kecil ya, ya. Jadi wow, saya merasa perkembangan paduan suara juga lumayan hebat sekali sampai sekarang. ya, Gitu. Jadi saya bersyukur sekali ya bisa menjadi penyumbang dalam perkembangan paduan suara di Indonesia. ah, Gitu. Ya kan? terima kasih banyak Bu, Ibu salah satu tokoh yang penting dalam perkembangan paduan suara Indonesia. Ya itu Terima kan kasih memang banyak. sudah itu kita harus mengembangkan aja terus, ya Ya, kan? ya, benar Bu. Ya, ada Dan, Pak Afif, ada ya, Tommy, semua ikut uh, berkontribusi pada ya, perkembangan paduan suara ya. ya, puji Tuhan. Ya, sekarang Bu kita ini udah ada beberapa teman-teman yang nanya, jadi saya akan bacakan Ya, pertanyaannya dan mohon terespon dari Ibu atas pertanyaan mereka. ya, Nah, ini ada pertanyaan dari Christiana Apresia. Ibu, ya. bagaimana pendekatan teknik mengajar yang baik untuk paduan suara anak maupun SMA? Oh, iya. Uh, maksudnya mau mengembangkan atau mau memberikan dasar? Mungkin mengembangkan, Bu, pendekatan yang baik untuk mengembangkan paduan suara anak. Iya, Ya, terutama mereka harus diberikan teknik pernafasan dulu, tapi iya, secara tidak teknis sekali, tapi secara iya, alam, iya, mana mengambil nafas, mungkin apa itu sebetulnya ahlinya itu sebetulnya Susan Shaw itu yang ahlinya untuk mengajar anak yang ya, kemarin. tapi anak-anak itu harus diajak tidak terlalu serius, ajak Iya, bermain tapi sambil diajar gitu. Jadi iya, ada teknik-teknik pernafasan yang alami gitu, tidak iya, terlalu teknis ke orang dewasa. iya, Sebetulnya itu iya. pangkalnya kalau untuk anak-anak. Jadi Kalau harus untuk, ya iya, untuk kalau untuk anak SMA, Bu, kalau untuk anak SMA, Kalau SMA itu harus dilihat ya, karena kalau SMA itu seperti anak laki-laki itu baru pindah-pindah ya. iya, Nah, iya, itu, nah, itu agak
harus agak tahu juga tempatkannya di mana itu anak-anak yang Ya, ada pindah gitu ya. ya, Tapi pada umumnya sih teknik paduan suara SMA sama aja semuanya ya dasarnya. Ya ya, paling yang sebetulnya yang masih harus dikembangkan itu yang mungkin teknik dasarnya vokal ya. ya, Vokalnya itu dirapihkan dulu gitu. Jadi ya, dari teknik nafas, pengeluaran teknik vokalnya dirapihkan dulu itu, baru bisa ya, bikin paduan suara kan gitu. ya, ya. Kalau dari Ibu, hal apa yang paling dasar untuk mempelajari teknik vokal agar setelah dasar-dasar itu didapat, pengembangannya bisa lebih lancar? Teknik vokal. Iya, hal yang Teknik dasar yang penting untuk pengembangan. Ya teknik vokal itu terutama harus dimengerti bahwa itu tali suara yang ada di sini itu kan Ya, harus bergetar karena ada udara. ya, Nah, jadi terutama itu teknik pernafasan yang akan menunjang pergetaran tali ya, suara itu harus dibenarkan dulu. Jadi ya, banyak sekali teknik yang salah itu karena salah bernapasnya. ya, Jadi ada pernafasan yang terutama sih kan harus pernafasan perut tapi sering ada pernafasan ya, dalam itu ya, yang salah. Jadi itu mm, yang teknik utama sebetulnya bagaimana mengajarkan napas yang benar ya, gitu. Itu jadi sebetulnya itu harus alami, harus back to nature katanya. Harus ya, balik ke alam. Jadi isi. jangan dibuat-buat gitu. Memang paling Jangan susah diribet-ribetin ya, Bu. mengajar cowok karena cowok itu waktu ganti suara dia merasakan enak nyanyi di sini. Nah, waktu kita Ya, belajar teknik nggak boleh di sini lagi, harus di sini ya, gitu. ya, Ini tuh udah nggak boleh lagi. Nah, salahnya di situ. ya. Jadi kita mengembangkan ke disebutnya forward Forward, singing. Jadi ya, forward singing. nyanyi depan. Nah, Ya, jadi katanya harus di masker ya, gitu. Bunyi itu ada di sini gitu. ya, luar biasa. Terima kasih, Bu. Kita lanjut ke Ya. pertanyaan berikut, Bu. Dari pertanyaan Bes Purba, Ibu, apakah ada perbedaan bentuk vokal paduan suara dengan bentuk vokal opera? Oh, itu tuh eh, paduan suara yang biasa, artinya paduan suara yang bukan opera, Ya, itu kan ada perkembangannya. Jadi ada ya, dari zaman barok eh, sejarahnya. sama ada sejarahnya. Jadi itu Ya, ada artinya ada gaya. ya, Gayanya itu yang susah. Jadi kita kalau misalnya lihat komponisnya siapa, abad 16 atau abad 17 itu berbeda ya, karena itu menurut perkembangan sejarah dari paduan suara ya, itu harus dipelajari, itu harus banyak baca lah, ya, harus dimengerti ya, Bu, sejarahnya. harus ngerti. Kalau enggak kita cuman biasa-biasa aja. Iya, Itu benar. kan kalau itu festival itu suka dikasih tahu ini kita nanti ambil naskah nanti dari zaman apa ke zaman apa. Iya, Jadi itu kan suka dikasih tahu. ya, Tapi sekarang udah banyak yang pada pinter kok liriknya. iya, iya, Iya kan, sekarang naskahnya udah susah-susah. iya. Sekarang malah Steven aja susah. Ya, Iya. gitu. Ya, terima kasih, Apalagi. Bu. Kita lanjut ke pertanyaan berikut, Bu. Pertanyaan berikut dari Ari Wibowo Tenor. Pertanyaannya, Dear Maestra, bagaimana cara membawakan teknik vokal bel canto dengan baik dan benar? Bel canto. Ya, Ya, bel canto itu yang diutamakan itu tentu saja nomor satu register ya. Register register. itu Ya, suara kita itu bertahapnya itu harus. ya, Kemudian juga pitch ya, terutama nada, kemurnian nada. Nah, ya, kemudian nada itu diutamakan ya tentu berdasarkan teknik. ya, Kalau teknik dapat ya itu dia dapat. Ya untuk teknik opera ya tuntutannya karena lagu-lagu opera itu
nadanya tinggi-tinggi untuk tenor, Ya, tapi tenor juga kita harus tahu warna tenor kita apa. Ada tenor itu ada tenor dramatis yang ya, sedikit agak kayak bariton, ya, gelap. tapi ada tenor liris ya. Jadi kalau kita ada Ya, Placido Domingo sama Pavarotti itu kan bedanya di situ. ya, Kalau Placido Domingo agak rendah ya, ya, agak gelap. Kalau dramatis. Pavarotti itu asli tenor liris gitu. Itu Ya, harus tahu dulu di mana kita suaranya. ya. Ya, itu. Memang paling susah ngajar cowok sih. Kenapa Bu susahnya Bu? Suara Susah karena tanpa suaranya susah bahasa diajar ya, atau susah pikirannya? cowok itu, susah itu. Tapi ya, Habib Wibowo itu tenor ya. Iya, Ari Saya Wibowo tenor. kayaknya tenor serius saya. Saya pernah dengar. Eh, udah mengerti. Apalagi pertanyaan? Ya, pertanyaan berikut Bu dari Arin Latumahina, penyanyi opera yang jadi inspirasi terbesar Ibu siapa? Penyanyi opera. Iya, Sekarang malah banyak ya. banyak ya sekarang Bu. Karena saya mezzo sopran, Iya, karena saya mezzo sopran, jadi saya dulu dulu pertama kali saya senang menyanyikan negro spiritual. Jadi idola saya dulu Marian Anderson yang ya sudah tua ya sekarang sudah. iya. Itu penyanyi negro spiritual yang sangat saya dambakan. Wah, Kemudian ya kemudian banyak mezzo sopran yang yang banyak sekali yang juga saya ya. yang di opera banyak Mm-mm. tuh. Uh, Mirella Freni banyak lah pokoknya. Banyak ya. Banyak banyak inspirasi di luar sana ya, Bu. Iya. Dulu yang saya nonton di Eropa sih ya Barbar uh, Serisan. jadi banyak Ya, banyak sekali penyanyi opera yang di La Scala. ya, Sekarang mereka udah tua ya. ya. Oke, Bu, Ya terima kalau kasih. Kita lanjut ke pertanyaan berikut, Bu. Eh, ini pertanyaan dari Ogi Juntak, menyangkut pernafasan, Bu. Bagaimana mengatur pernafasan pada saat membawakan satu karya di opera? uh, sebetulnya gini, pernafasan itu dasar ya. Jadi Ya, kalau kita pernafasan yang belum bagus, kita belum bisa nyanyi opera. Itu ya, aja. Ya, kita harus dulu. Karena di opera itu ada kita harus membuat warna. Karena opera itu seperti sandiwara kan. iya, Jadi kita harus warna-warna. Misalnya kita iya, jadi yang agak berwibawa, nanti kita agak lucu gitu. Jadi itu suara harus kita rubah-rubah, disebutnya styling ya, styling, iya, gaya, gaya iya, gitu. Jadi memang susah. Nanti kita harus kalau di opera lihat kita mau ambil peran apa. iya, Tapi opera kan ada opera serius, ada opera drama, ada yang iya, lucu. Jadi iya, iya, kalau ada yang juga lucu, jadi kita harus rubah-rubah suara, iya, ya kan? iya. Jadi Ada nafas itu dasar ya, Bu. nafas dasar. Iya, Kalau nggak ada nafas ya anak tekniknya nggak bisa bagus. iya benar. Jadi ya Iya, salah nafas itu salah teknik, iya, ya kan? iya, Bu. Oke, Bu, kita lanjut ke pertanyaan berikut, Bu, dari Alexandro Subianto. Apakah tantangan terbesar dalam memperkenalkan seni opera di Indonesia supaya para singers terinspirasi? Ya sebetulnya ya untuk inspirasi itu harus dibuat naskah yang agak mudah dulu. Iya, Jadi mereka bertahap dari yang mudah sampai yang susah. Kalau langsung iya, dikasih yang susah, mereka belum terinspirasi. iya, Sebetulnya begitu. Kita harus pintar-pintar ngambil naskah yang pendek, mm, jangan terlalu panjang, iya, gitu. Jadi supaya mereka dapat inspirasi dulu.
Ya, gitu. Jadi biasanya ya ambil petikan-petikan dulu, bukan opera lengkap gitu. ya. Ya kan? Itu aja menurut saya. Jadi Apalagi diinspirasi dulu ya, Bu, iya, dalam tahap demi tahap. Ya. iya. Bu, pertanyaan terakhir, Bu. Ini dari Rinvici. Rinvicil. What is your biggest wish for the next generation of opera lover in Indonesia? Hmm, wish ya. Ya, Sebetulnya kan sekarang kita eh, dengan teknologi ya, kita sekarang eh, apa namanya bisa melihat opera seluruh dunia itu di HP, ya, ya, ya kan? Jadi ya, berarti contoh soal tidak seperti zaman saya belum ada. ya, Kita harus cari-cari CD, harus masih piringan hitam gitu. ya, Kalau sekarang kan ada semua ada di HP tuh mau opera apa kamu kamu bisa cari, ya ya, kan? ya, Ya apa yang kamu senangi bisa cari di HP. ya, Jadi itu sebetulnya zaman sekarang kita bisa pilih apa yang kita suka, ya, ya kan? Jadi kita bisa banding sampai sekarang saya aja bisa masih cari-cari. Saya kadang-kadang juga cari yang baru, yang belum pernah saya lihat. Saya juga harus tahu misalnya perkembangan yang sekarang nih, yang anak-anak sekarang suka, yang mana itu saya harus tahu itu. Jadi Jadi Ibu update harus terus ya untuk itu ya, Bu? Selalu harus update ya? update. Kan murid juga lagu apa. Saya harus kalau baru ada film yang banyak nyanyinya, murid minta lagu itu bagaimana? Saya harus punya. Ya, 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 benar, ya, Harus punya naskahnya gitu. ya, Karena dituntut kita guru juga dituntut untuk tahu semua kalau ya, enggak kan kayak ketinggalan zaman ya. ya. Harus Luar update. biasa. Luar biasa, Bu. Harus. Apa sih rahasianya, Bu? Maksudnya udah di usia seperti sekarang, Ibu kan mungkin kalau yang lain mungkin berpikir, ah, mungkin sekarang waktunya untuk istirahat, waktunya untuk menikmati waktu, pikir untuk mengajar, masih berpikir untuk putus-putus ya, Bu. Bisa dengar saya, Bu? Eh, saya bisa bisa bisa. Ya, ya. Inspirasi ya. Ya saya harus terinspirasi terus. Kalau 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 enggak kan gimana ya? Kita seperti cepat-cepat tidak semangat ya. Iya, Jadi kita iya, saya kalau masih sekuat saya masih bisa memberikan sesuatu pada semua ya saya masih ingin aktif iya. gitu. Walaupun sendiri kita kan sudah berkurang gitu. Tapi kalau bisa ya ya seperti malam ini bisa kasih sedikit kontak dengan yang lain. Iya, Ya, ya. iya. Saya juga Bu, terima kasih kalian kasih kesempatan ini. kita justru yang berterima Ya, kasih Bu karena ini kesempatan yang luar biasa dan kita tuh sering banget diceritain sama Pak Tommy gimana Ibu selalu menginspirasi, Ibu selalu punya kisah, Ibu selalu punya cerita dan semua ceritanya tuh membangun pemikiran, membuka pandangan sampai beliau-beliau para tokoh musik sekarang itu jadi orang-orang hebat. Luar biasa. Makanya kita tuh merasa sangat bersyukur kalau hari ini tuh Ibu bersedia hadir dan memberikan waktu untuk sharing dengan kita. saya senang sekali justru dikasih kesempatan gini jadi semua eh, siswa-siswa yang sudah bertebaran di mana-mana paling sedikit bisa kangenan gitu. Jadi Iya, udah banyak yang selamat. kangen-kangen Ibu dari tadi. Iya. Iya Bu, kan? pertanyaan saya dong Bu yang terakhir. Saya cuma mau nanya. Dalam dalam perjalanan Ibu selama ini, ada nggak hal yang kalau misalkan waktu bisa diulang nih Bu, kalau misalkan waktu bisa diulang, hal apa yang paling Ibu ingin lakukan sejak sejak dulu untuk sekarang tuh lebih optimal lah istilahnya dalam dalam seni kah atau dalam kehidupan? Hal apa kira-kira Bu? Kalau ada. Ada ya. Ya kalau menurut saya sih sebetulnya eh, yang belum optimal itu sebetulnya
membangun disiplin. Membangun disiplin. Ya, karena musik itu disiplin. Iya. Ya, kita katanya kalau nggak boleh makan gorengan terus makan gorengan, ya namanya nggak disiplin, Iya. ya kan? Ya. Itu sebenarnya misalnya kalau cara kita membagi waktu untuk tidur, istirahat, Ya. Halo Bu. Mohon maaf Bu, suara Ibu hilang hilang lagi Bu. Mohon maaf sebelum. Wah. Halo Bu. Halo, bisa dengar saya Bu? Halo Bu. Wah, jaringannya. Eh, ah, mohon maaf sebentar. Mohon maaf karena terputus, tapi saya masih berusaha untuk sekali lagi tersambung dengan Ibu untuk closingnya. Jadi saya harap teman-teman semua masih bisa stay sama-sama dengan kita di talk show ini. Eh, Mohon menunggu sebentar. Ya, Bu. ya, Maaf Bu, tadi terputus. ya, Ya, jadi tadi Ibu bilang tentang disiplin ya Bu. Disiplin ada hal yang mau Ibu kembangkan untuk lebih. Kalau misalkan masih ada waktu. Jadi, sebenarnya pertanyaan ini saya tujukan supaya kita sebagai anak-anak muda di generasi sekarang tuh bisa bisa belajar juga dari Ibu dan melihat hal ini bahwa disiplin adalah hal yang penting. Mungkin juga bisa kita garis bawahi di lewat talk show ini bahwa kita harus mengembangkan kedisiplinan kita ya. sebagai generasi Kemudian muda saya ya. membaca, Ya, kalau bisa banyak membaca. Jadi ya, banyak mengolah. Jadi jangan cuman meniru. Kalau bisa jangan meniru. ya, Jadi lebih olah. Kalau ada lagu ya, tuh diolah itu apa ya, gitu. Jangan hanya tiru. Itu ya, aja. ya benar. Ya. Jadi Ya, jangan copy paste. ya, benar, benar. Udah kita Ya harus kan? lebih kreatif karena kan dunia sekarang udah terbuka, Ya, semua bisa itu diakses lewat handphone. Ya. nomor satu kita. Bu, pertanyaan yang terakhir Bu, ini dari kami, dari tim Bandung Choral Society. Ibu kan Ya. udah sering ya kita undang di beberapa festival kita. Menurut Ibu festival kita seperti apa Bu? Bisa nggak kasih sedikit feedback itu? Festival umum Ya atau Bali, festival kita khusus untuk Bali dan oh Bali gitu. Menurut saya sih konsepnya sudah bagus ya. ya, Menurut saya ya tinggal dikembangkan saja ya. Karena ya, apa namanya itu membangun apa ada mereka itu ada apa namanya ada tujuan kalau mau ya, festival itu, jadi mereka berlatih untuk sesuatu ya, gitu. ya. Ada targetnya. Itu bagusnya ada festival. Ya, ya, Kalau cuma latihan nggak ada target, jadi mereka ada ya. ini. Halo Bu. Jadi nggak tahu nih. Tahun 2020 ini kita ada masih festival. 2020 kita masih melihat Bu 2020 ada perkembangannya sampai festival. gimana, seperti apa nantinya. Tapi kita juga tim semua masih berusaha memikirkan bagaimana supaya kalau misalkan jalan kita tetap siap di Ya, sini untuk tetap ya. menjalankan festival. Iya. Kalau Ya Bu, jadi siap pasti Bu. ya. Ya Bu, terima kasih banyak buat malam hari ini. Terima kasih banyak. Yes. Ya, salam Amin. Terima kasih Bu. Ibu juga. Semoga Ibu selalu sehat.
selalu kuat. Dan semoga juga kita mendoakan banyak Salam. nantinya. Bye. Iya Bu, nanti akan saya sampaikan. Pak Tommy juga nonton Bu. Di sini juga ada teman-teman semua yang mau say hi ke Ibu. Hai. Halo Ibu. Dan Halo, TS. tetap sehat ya, Bu. Sehat selalu, Nah, Bu. Ya, semoga nantinya semakin banyak lagi tokoh-tokoh seperti Ibu Katrin yang akan muncul mengembangkan dunia paduan suara. Terima kasih kalau banyak saya, Bu buat malam hari ini, buat sharingnya. ya, Gimana Bu? Gimana? harus lebih banyak Pak Tommy yang seperti Pak Tommy. Amin, amin, amin. Oke. Ya, terima kasih banyak Bu buat malam hari ini. Terima kasih banyak buat sharingnya. Dan buat teman-teman semua yang nonton, Iya, terima kasih banyak juga sudah meluangkan waktu buat nonton malam hari ini. iya. Minggu depan kita masih akan ada talk show lagi. Dan minggu depan di hari yang sama, hari Kamis, kita akan kedatangan tamu. Salah satu ahli paduan suara yang luar biasa dari Filipina. Siapa lagi? Kalau bukan Oh, jelas bukan bilang. yaitu Sir Mark Anthony Carprio. So, pastikan teman-teman Oh, semua standby dan terus, ya, Sir Mark, jadi Bu. itu. Ya, jadi Ya, pastikan semua tetap standby dan ikuti terus perkembangan dari event kita juga yang sekarang sedang kita jalankan, Indonesia Menyanyi. Semoga doakan kami sukses. Minggu ini kami sedang dalam proses editing dan semoga bisa publish tepat waktu tanggal 20 Mei untuk memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Oke. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih banyak semuanya. Semua oh semoga tetap iya, sehat, tetap kuat. Ya. Terima kasih, Bu. Sampai jumpa lagi. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak semuanya. dah.